Halo, perkenalkan namaku Christina Anggreni, biasa dipanggil Christine atau Tina. Aku itu adalah full mom, ibu rumah tangga dari 2 anak. Halo, saya Kasih sebagai a new mom dan sebagai working mom. Jadi seorang ibu itu merupakan pengalaman baru buat aku, yang pastinya pengalaman menyenangkan dan yang sangat seru. Jadi seorang ibu banyak sekali ya tantangannya yang kadang membuat aku tuh ekspektasi dengan realita itu sangat berbanding jauh, yang suka bikin aku kaget. Kayak misalnya aku berekspektasi anakku lahir dengan kulit putih, bersih, tapi kenyataannya ya namanya bayi kadang kulitnya sensitif, bintik-bintik kecil. Happy banget dan ternyata banyak struggle-nya, banyak yang nggak dibayangin tuh awal-awal tuh kayak gimana gitu. Nah ternyata tuh menyenangkan dan cukup bikin deg-degan setiap harinya. Jadi seorang ibu itu tidak ada sekolahnya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang aku rasakan, mulai dari hamil, melahirkan, lalu membesarkan si kecil dengan penuh cinta. Belum lagi tekanan-tekanan mental yang dirasakan dari orang-orang sekitar. Sebagai ibu rumah tangga, aku merasakan beratnya tanggung jawab, di mana-mana keputusan si kecil itu semuanya berpihak pada aku. Tergantung aku, seperti kayak anakku yang pertama mengalami speech delay, aku harus terapi. Awal-awal terapi bener-bener tanpa dukungan sama sekali. Tapi ya aku tetap memutuskan untuk masukin anak ke terapi. Tantangan yang pertama itu harus ngadepin culture keluarga, terutama eyangnya. Mulai dari banyak nih mitos-mitos maupun kayak yang zaman dulu tuh masih sering kebawa, padahal untuk secara medis diterapin sekarang itu nggak boleh. Terus habis itu juga mengasihi, menurut aku mengasihi itu lumayan struggle-nya kencang banget karena asinya nggak begitu banyak, tapi kebutuhan untuk babynya banyak dan pergumulan dimana kita tuh harus campur dengan susu formula. Itu sih yang paling berat banget rasanya sebagai new mom. Harus milih nih gimana aku harus bisa ngatur waktu antara pekerjaan, antara perjalanan dinas dan juga waktu untuk si kecil, karena aku nih harus banget dari pekerjaan itu pergi traveling ke beberapa daerah dan beberapa kota juga. Nah, di situ tuh adalah struggling aku, bagaimana caranya aku bagi waktu untuk si kecil. Jadi seorang ibu itu luar biasa ya. Banyak momen-momen yang aku rasakan dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Seperti mulai dari rutinitas tidur si kecil newborn, lalu memasuki masa tengkurap, merangkak, lalu masa-masa GTM juga, itu tuh aku sudah merasakan semuanya. Aku ngerasa spesial banget ketika aku ngelihat si Dede itu lahir dengan segala strugglean waktu di hamil. Jadi mulai dari aku berjuang di semester pertama, berjuang di semester kedua, sampai berjuang di semester ketiga, itu dimana si Ade sempat didiagnosa berat badan janinnya itu berkurang. Nah, lalu kayak tindakan treatment dokter yang menurut aku tuh cukup jadi pressure ya, mulai dari harus makan ini, makan itu, terus harus minum susu, harus nggak boleh stres. Sedangkan aku sebagai working mom, kita nggak memungkiri juga kalau misalkan bekerja itu stres, pasti ada stresnya. Nah itulah yang buat aku tuh kayak ngerasa, aduh siap nggak ya aku menjadi seorang ibu, bener nggak ya aku menjadi seorang ibu, dan nanti pas ngelahirin apakah babyku baik-baik aja. Dan ternyata ekspektasi aku itu lewat jauh, mulai dari lahiran yang harusnya normal tiba-tiba harus sesar karena berat badan dirinya yang berkurang dan aku harus lahirkan secara segera. Awal menjadi ibu
itu untuk menghasilkan si kecil, aku sudah diberikan pilihan antara melahirkan sesar atau normal. Selanjutnya aku memilih prioritas untuk diriku sendiri atau memberikan yang terbaik untuk si kecil. Terus misalnya tuh anakku tuh kan dua-duanya kulit sensitif, tapi yang paling sensitif adalah anak kedua. Saking ingin sebagai ibu ini memberikan yang terbaik untuk anak, aku juga sampai nanya-nanya ke dokter, ini kulit anak bagaimana, kemudian coba nanya saran dokter, akhirnya direkomendasikan menggunakan Birth Beyond untuk solusi kulit sensitif anakku. Bekerja, jujur bekerja itu adalah pilihan berat banget untuk ninggalin bayi yang masih kecil, dan pertama kali juga nih aku untuk anak pertama gitu, itu berat banget, tapi aku punya impian bahwa aku pengen ngasih yang terbaik buat si Ade. Jadi gimana pun caranya aku tetap harus bekerja untuk masa depan anak yang jauh lebih baik. Aku memilih menjadi ibu rumah tangga karena aku mau menemani anakku di masa-masa golden age-nya, ingin merasakan juga perkembangan si kecil, tumbuh kembangnya seperti apa. Jadi nanti kalau dia besar ada hal-hal yang bisa aku berceritakan ke anak-anak. Kayak tadi aku sampaikan, aku harus ngasih yang terbaik untuk anakku dan masa depannya. Jadi mulai dari sekarang nih, dari kecil harus nabung, harus tetap bekerja, masalah finansial juga harus bagus untuk masa depannya yang jauh lebih baik. Karena kan nggak mungkiri juga ya, finansial yang baik itu juga demi kebaikan si dedeknya juga. Birth Beyond, intuisi ibu nomor 1.